Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kita akan beribadah seperti biasa, masih secara online, namun kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sebentar untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja kita. Tuhan yang terindah, Tuhan yang termanis. Kita akan menyanyikan pujian Kau yang terindah. Tuhan
kasih Tuhan, ucap syukur untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang malam hari kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sehat Tuhan, untuk kami siap memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau akan pimpin sertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini hingga akhir nanti, dan mampukan kami Tuhan untuk menanggalkan setiap beban yang ada dalam hati dan pikiran kami, supaya kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius, dan kita akan dipersiapkan dengan pujian Selidiki Aku. Selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Julius untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi ke dalam pembelajaran firman Tuhan pada minggu yang keempat ini, episode minggu terakhir di bulan Juli. Masih di rumah masing-masing, tetap bersabar dan tentunya tetap berdoa. Kita pasti bisa melewati ini semua. Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin dan memberikan kita hikmat di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan, dan kami boleh dikuatkan oleh apa yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berilah hamba-Mu juga hikmat, supaya apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan semua berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada dua hal yang harus kita mengerti, baik susah maupun senang. Terlebih di masa-masa yang susah, seringkali kita bertanya, mengapa kita bisa mengalami kesusahan? Mengapa kita bisa mengalami satu masalah? Mengapa kita diuji dan terus-menerus dicobai? Ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab, bahwa Tuhanlah yang memiliki inisiasi, bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana, termasuk rencana-rencana buruk dalam kehidupan kita. Padahal jelas sekali dalam kitab Yakobus disebutkan bahwa setiap orang atau tiap-tiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Artinya pencobaan itu tidak selalu atau bahkan bisa dikatakan bukan berasal daripada Tuhan. Lalu dari mana pencobaan itu berasal? Dari mana masalah-masalah kita datang? Yang pertama, memang bisa jadi bahwa setiap persoalan yang terjadi, bahwa setiap teguran yang terjadi itu berasal atau bersumber langsung dari Tuhan, berasal dari pikiran Tuhan, berasal dari rencana Tuhan sendiri. Seperti contoh kisah Sodom dan Gomora, di mana mereka dihukum oleh Tuhan dan itu murni kehendak Tuhan sendiri. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa Tuhan pun memiliki kuasa untuk mengizinkan pencobaan dan ujian itu terjadi. Misalkan seperti apa yang akan kita pelajari pagi hari ini, kasus atau contoh peristiwa yang dialami oleh Ayub, di mana sesungguhnya bukan Tuhan yang menjadi inisiatornya, bukan Tuhan yang memiliki rencana untuk mencobai Ayub, tetapi ketika di sana ada anak-anak Tuhan yang sedang datang menghadap Tuhan. Salah satu di antaranya disebutkan dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ada iblis yang datang. Iblis menghadap juga kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, apakah engkau tahu hambaku yang bernama Ayub? Lalu apa yang dikatakan iblis? Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam kitab kita, dalam Alkitab kita, dalam Ayub pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Ayub pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan sampai 12 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari kata Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jawab sangat menarik di sini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu, hanya janganlah kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini yang saya maksud tadi, bahwa tidak semuanya itu adalah bagian dari rencana utama Tuhan. Seringkali Tuhan memang harus mengizinkan ujian dan bahkan cobaan itu harus dilalui oleh orang-orang yang bahkan taat, yang bahkan saleh, yang bahkan jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub. Tuhan Allah mengizinkan sesuatu hal buruk terjadi.
Pun juga demikian dalam kehidupan kita. Kalaupun saat ini kita sedang mengalami masalah, pencobaan dan persoalan yang berat, percayalah, tidak selalu itu terjadi karena kesalahan kita, atau bahkan tidak selalu itu murni dari rencana Tuhan yang seringkali kita sangka kok Tuhan jahat sekali. Bukan, tetapi karena memang Tuhan sengaja mengizinkan itu terjadi. Nah, dari peristiwa ini apa yang akan kita pelajari? Mari kita belajar dari kisah Ayub ini. Bagaimana Ayub dicobai, bagaimana Ayub mendapatkan persoalan yang hebat. Dan dari situ kita akan belajar apa sih yang sesungguhnya iblis pakai untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Allah, layaknya Ayub. Yang dikatakan dalam kitab tadi bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, dan bahkan Allah sendiri mengatakan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang salehnya, yang jujurnya melebihi Ayub, hamba yang dikasihinya. Apa cara-cara iblis? Nah, kita akan belajar supaya kita bisa mencegah, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, tapi kita tetap dapat bertahan iman kita, seperti halnya Ayub juga bertahan imannya kepada Allah. Yang pertama, apa yang dipakai iblis? Siasat apa yang dipakai iblis untuk mencobai orang-orang yang percaya? Yang pertama, kita pasti tahu, banyak orang yang mengatakan, bahkan para pakar teolog juga mengatakan bahwa iblis itu sebutan lainnya adalah bapa pendakwa. Iblis adalah bapa pendakwa, yang artinya apa? Menghakimi. Yang artinya apa? Memutuskan bahwa kita itu bersalah, menuduh bahwa kita itu biang dari segala macam kesalahan. Itu juga yang dikatakan iblis kepada Allah ketika dia menghadap sebanyak 2 kali dalam kitab Ayub ini dicatat dia menghadap Tuhan. Untuk apa? Mendakwa Ayub, yang seolah-olah Ayub bisa menjadi taat karena Tuhan sudah memberkati dia, karena Tuhan sudah memagari kehidupannya, memberkati setiap apa yang dia kerjakan. Bapak-Ibu Saudara, hati-hati. Seringkali kita merasa bersalah, seringkali kita merasa tidak layak, hingga akhirnya menyebabkan kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Pernahkah Anda merasa ketika mau berdoa Anda berpikir, oh Tuhan, aku tidak layak menghadap Engkau, akhirnya agak jadi berdoa. Ketika mau ke gereja ada orang yang berpikir, oh aku ki orang berdosa, saya ini orang berdosa, agak jadi ke gereja. Anda sedang didakwa oleh iblis. Ada muncul perasaan-perasaan bersalah yang berlebih. Loh Pak, kita kan harus introspeksi diri. Nah, bedakan antara introspeksi dan mengadili diri dan mempersalahkan diri. Bedanya adalah kalau introspeksi itu Anda mengkoreksi kesalahan untuk kemudian meralat, move on, memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Tetapi orang yang merasa bersalah terlalu berlebih, orang yang mengadili dirinya sendiri, orang yang sedang didakwa oleh iblis, biasanya ia larut dalam kesalahan, dan pada akhirnya tujuan iblis tercapai, yaitu apa? Menjauhkan kita, umatnya, daripada Tuhan. Hati-hati. Tujuan iblis mendakwa kita, membuat perasaan bersalah yang berlebih, entah itu terhadap Tuhan, entah itu terhadap orang-orang yang kita kasihi. Untuk apa? Menjauhkan diri daripada Tuhan. Hati-hati. Lalu yang kedua, apalagi yang dipakai iblis? Yang kedua, biasanya iblis suka mendatangkan kesusahan-kesusahan, termasuk sakit penyakit. Kalau Anda melanjutkan membaca perikop tadi, bahkan sampai beberapa pasal di belakangnya, apa yang iblis lakukan terakhir kali? Ketika semua harta sudah dihabiskan, kesehatan Ayub pun dirampas. Bukan Tuhan, tetapi iblis, tapi Tuhan mengizinkan. Ia harus diasingkan, ia harus dikucilkan karena penyakitnya yang menular dan dianggap najis oleh orang-orang sekitar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Terkadang kesusahan yang semacam itu membuat kita jauh dari Tuhan.
Terkadang sakit penyakit yang bahkan kita rasa kok gak sembuh-sembuh bisa membuat kita menjadi putus asa. Terkadang keuangan yang semakin lama semakin menipis dan bahkan tidak cenderung bertambah, kurang dan terus kurang, sampai hutang di mana-mana membuat kita menjadi lupa diri, melakukan segala macam cara yang penting tercukupi. Anda sedang dikendalikan oleh iblis. Hati-hati. Iblis bisa memakai kesusahan-kesusahan itu untuk menjauhkan kita dan semakin jauh dari Tuhan. Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Ia tetap taat, ia tetap setia, ia tetap saleh. Walaupun ia harus dikucilkan, walaupun orang-orang meninggalkan dia, bahkan para sahabatnya pun juga meninggalkan dia, kita tetap harus bisa menjaga kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan. Karena memang itu sesungguhnya maksud daripada ujian kehidupan. Apakah kita masih bertahan atau tidak di dalam Tuhan? Hati-hati, iblis bisa memakai kesusahan-kesusahan itu untuk membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetap semangat, tetap kuatkan iman. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan izinkan itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Anda ingat, kalau kita melanjutkan, tidak akan saya bacakan satu persatu, tapi kalau kita melanjutkan kisah ini, Ayub didatangi oleh istrinya sebelum akhirnya istrinya meninggalkan dia. Istrinya berkata, untuk apa engkau masih bertekun dengan kesalehanmu? Lebih baik engkau kutukilah Tuhanmu, lalu matilah. Ayub menjawab dengan entengnya, kamu berbicara seperti orang gila. Masakah kamu mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan? Sungguh jawaban yang luar biasa dari Ayub. Ia tidak hanya mau menerima enaknya saja, tetapi ketika mengikut Tuhan pun dia paham konsekuensinya dan dia siap hidup seperti apapun asal dia tetap bersama dengan Tuhan. Tapi yang menarik di sini adalah apa yang dipakai iblis. Iblis memakai istri Ayub untuk meruntuhkan imannya. Artinya apa? Bahwa iblis bisa memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita percaya, bahkan orang-orang yang kita kasihi sekalipun, bahkan keluarga kita sekalipun, untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bujuk rayu iblis bisa keluar dari mulut orang-orang yang terdekat di antara kita sekalipun. Ingat bagaimana Adam terbujuk rayuan Hawa, ya kan? Ingat bagaimana kisah-kisah yang sering kali kita lihat di berita-berita televisi atau di sosial media. Ada banyak pasangan suami istri yang ketika terlilit masalah ekonomi, mereka memutuskan kompak. Bukan kompak untuk kebaikan, tetapi kompak untuk jualan narkoba. Ada yang memutuskan untuk kompak, sekali lagi bukan kompak untuk kebaikan, tapi untuk merampok dan membunuh. Ada yang kompak untuk akhirnya memutuskan suami menjual istrinya. Hanya masalah apa? Ekonomi. Banyak pasangan-pasangan yang menjerumuskan pasangannya. Banyak anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya. Dan bahkan banyak orang tua yang memperalat anaknya. Dan ini harus kita sadari. Ada berapa banyak di antara kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, ketika orang mau beribadah, entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, orang tuanya bilang, alah gopo beribadah, engkau kena corona, orang usah ibadah, kamu nanti kena corona, ketularan corona. Yang parah adalah, yang ketularan corona adalah mereka yang tidak pernah ibadah. Ya kan? Walaupun memang di dalam tempat ibadah pun
tangan. Sebab itu kita sekarang online terlebih dahulu. Tetapi ini menunjukkan apa? Bahwa godaan itu bisa datang dari mana saja, termasuk keluarga kita. Sudah di online kan pun ada saja yang menjadi alasan, ada saja yang menjadi bujuk rayuan supaya apa? Tidak mengadakan mesbah keluarga. Alah, mau gembala tidak tahu, alah mau Pak Pendeta tidak lihat. Yang penting persembahan nanti diambil kita cemplung nih. Toh juga nggak nggak di absen. Tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat. Waspada ketika ada orang-orang sekitar kita yang mempengaruhi untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, mempengaruhi kita untuk berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak kita sukai. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, ku tengking kau. Nah, gitu aja kan. Nah, bodoh kalau dikuasai iblis kan. Jadi hati-hati. Iblis bisa memakai siapa saja sekitar kita untuk membuat kita jatuh dan semakin jauh dari Tuhan. Kesimpulannya adalah waspada dan terus waspada, terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pandemi yang berdampak pada sosial dan ekonomi dan sebagainya membuat kita semakin hari akan semakin jatuh dan jauh dari Tuhan kalau kita tidak waspada terhadap apa yang sudah kita pelajari tadi, terhadap cara-cara iblis mencobai kita. Tetap kuatkan iman dan tetap semangat apapun yang terjadi. Kunci hidup yang berkenan bagi Tuhan adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kunci untuk tetap kuat di dalam Tuhan adalah, Mazmur katakan, hati yang gembira. Jadi itu apapun yang terjadi, tetaplah bergembira dan mengucap syukur. Maka engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini memberkati kita sekalian. Tetap kuat, tetap semangat, dan apapun yang terjadi, percayalah, jika dengan Tuhan kita lewati semua ini, maka kekuatan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Waspada terhadap siapapun dan apapun yang ada di sekitar kita. Fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Kiranya menguatkan kami, jadikan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin setia, semakin taat dan semakin waspada. Sebab bukan tidak mungkin iblis sedang mengintai kami seperti singa yang kelaparan, yang bersiap sedia untuk melemahkan kami dan menjauhkan kami daripada Tuhan. Mampukan kami dan ampuni kami tentunya jika ada hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Selama menghadapi persoalan, mungkin kami sempat gentar, mungkin kami sempat khawatir yang berlebih, atau bahkan mungkin kami sempat meninggalkan Tuhan karena keputusasaan kami. Dan kiranya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita, dan diiringi dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pendeta Julius untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan panjenengan semua untuk tetap dalam ibadah pada minggu pagi hari ini dalam Misbah Keluarga. Kiranya tidak mengurangi berkat dan juga hikmat yang telah Tuhan sediakan bagi panjenengan dan juga keluarga tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tunduk kepala dan berdoa, minta berkat, minta penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sudah melewati ibadah raya meskipun masih dalam proses atau masih dalam situasi pandemi yang cukup mengkhawatirkan di sekitar kami. Kami masih harus beribadah di rumah-rumah dalam mesbah keluarga kami masing-masing. Tentunya kami percaya bahwa tidak mengurangi berkat, tidak mengurangi penyertaan, tidak mengurangi hikmat yang sudah Tuhan taburkan melalui keluarga kami masing-masing. Dan biarlah berkat itu bertumbuh dan berkembang menjadi buah yang harum untuk keluarga kami, untuk seisi rumah kami, sehingga setiap kami, setiap anggota keluarga kami diberkati dan disertai oleh Tuhan tanpa terkecuali. Namun sekiranya jikalau ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan selama kami beribadah, Tuhan Yesus yang akan memberkati dan juga mengampuni kami, menyucikan serta menguduskan kami kembali, sehingga kami benar-benar terlahir kembali menjadi pribadi yang baru, pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk persembahan dan persepuluhan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau menerimanya, Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, dan Engkau Tuhan yang akan memakai, memperlengkapi dan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan kami melalui gereja-Mu di Kembangan ini. Jadikanlah berkat baik bagi jemaat, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, pun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu ini. Dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Bukan masalah jumlah atau nominalnya, tapi Engkau Tuhan yang akan melihat hati mereka, ketulusan mereka, dan kemauan mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun situasi sedang sulit, kami semua mengalaminya, namun bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kepada kami hati yang tulus, yang setia untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami ini. Dan Tuhan, sebelum kami benar-benar mengakhiri ibadah ini, perkenankan hamba-Mu untuk berdoa bagi setiap jemaat-Mu sekalian tanpa terkecuali, pun juga untuk siapa saja yang sedang menyaksikan video rekaman ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka di dalam keluarga mereka maupun pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, terlebih mereka yang masih harus berjuang dalam sakitnya, yang saat ini sedang diisolasi baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Untuk siapapun, untuk keluarga kami atau untuk tetangga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk kerabat-kerabat, teman-teman sekerja kami, Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan berkenan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kesehatan kembali kepada mereka.
Angkatlah segala sakit penyakit dan juga virus corona yang ada dalam tubuhnya. Angkatlah segala kesakitan yang sedang mereka alami. Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa. Engkau Tuhan yang akan memulihkan setiap hati yang terluka, oleh sebab Engkau adalah penghibur yang sejati. Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami semua. Engkau yang akan memulihkan keluarga dan rumah tangga kami yang mungkin saja saat ini sedang jauh daripada Tuhan. Engkau yang mendekatkan kembali dengan cinta kasih Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang undur dan atau sengaja mengundurkan diri dari Tuhan, Engkau Tuhan yang menarik membawa mereka kembali. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menegur dan mengembalikan mereka kembali ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang bersusah hati, yang sedang bersedih, tangan kuasa yang penuh dengan keajaiban dan mukjizat memberikan penghiburan kepada mereka semuanya. Engkau memberkati keluarga kami dan seisi rumah kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Tuhan jadikan semuanya menjadi berhasil dan memberkati kami maupun keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Engkau Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami dan masa depan kami. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak kami, terlebih mereka yang saat ini sedang bersekolah secara daring, secara online. Tentu menjadi kesusahan tersendiri, namun kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Tuhan Yesus yang memampukan orang tua mereka supaya dapat mendampingi anak-anak dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, sehingga ada keberhasilan yang boleh mereka capai di dalam kuasa Tuhan. Juga mau berdoa untuk segenap jemaatmu khususnya di Kembangarum ini. Berikanlah pertumbuhan iman, berikanlah rasa cinta kepada Tuhan, berikanlah rasa cinta kepada gerejanya ini, berikanlah rasa cinta terhadap pelayanan-pelayanan melalui gerejamu ini. Berikanlah mereka rasa yang penuh kasih antara satu dengan yang lain, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan membangkitkan kembali semangat kami untuk tetap dan terus melayani Tuhan, khususnya melalui gerejamu di Kembangarum ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap ibadah kami, baik pujian, penyembahan, doa maupun kebenaran firman Tuhan dan persembahan yang sudah kami berikan, biar semua berkenan bagi Tuhan. Namun jika ada yang tidak berkenan bagi Tuhan, hati kami maupun pikiran kami yang tidak berkenan bagi Tuhan, tujuan dan motivasi kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan bumi ini, Engkau sembuhkan bangsa kami, Engkau sembuhkan kota kami tercinta ini. Dan jika Engkau berkenan, Engkau yang akan mengangkat pandemi ini dari muka bumi ini. Namun terjadilah segala sesuatu menurut kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami semua. Dan inilah kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Pakailah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tanggamu. Dan diberkatilah engkau dalam segala hal yang sedang engkau pergumulkan. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap doa-doamu. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan setiap orang yang ada di sekitarmu. Diberkatilah engkau dan masa depanmu. Diberkatilah engkau beserta anak cucumu kelak. Diberkatilah engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, minum vitamin, jangan lupa minum banyak air putih untuk menjaga kesehatan kita semua.
Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.